Baik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bagi yang beragama lain atau yang berkeyakinan lain. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini mata pelajarannya bimbingan dan konseling ya, BK ya. Nah, jadi saya ditugaskan oleh Pak Pram BK kalian untuk mengisi dan sekaligus menjalankan praktek pembelajaran di kampus saya. Jadi sebelumnya saya mau perkenalan dulu karena saya sangat memegang teguh yang namanya pepatah tak kenal maka Tak sayang. tak kenal maka Tak sayang. tak kenal maka kenalan. Walah. Jadi mohon maaf sebenarnya perkenalannya melalui slide LCD, berhubung LCD-nya tidak support dengan laptop saya, jadi perkenalan secara lisan ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mubarok, biasa dipanggil Pak Rizky atau Pak Sam. Jadi nama panggung saya adalah Sam Rizky. Terus untuk alamat tempat tinggal, saya berada di kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa. Ada yang tahu? Daerah mana? Nah, pinter, Banyuwangi. Jadi saya berasal dari Banyuwangi dan domisilinya saya di sana. Lah Pak, kenapa kok jauh-jauh ke Madiun? Dan kebetulan saya di Madiun ini sedang menempuh program profesi guru untuk prodi bimbingan dan konseling di kampus Universitas PGRI Madiun, Kota Madiun. Sebelumnya pernah mengajar di SD 1 tahun, kemudian menjadi guru BK juga pernah selama kurang lebih setengah tahun sebelum memutuskan untuk mengambil profesi guru BK di Kota Madiun ini atau Kota Gadis. Nah, kemudian untuk narahubung bisa menghubungi saya melalui akun Instagram, akun Facebook ataupun akun YouTube bisa. Jadi semuanya namanya sama Sam Rizky semua. Baik, karena sudah perkenalan, maka saya ingin perkenalan satu-satu dari kalian ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah saling mengenal ya, kenal satu sama lain. Oke, ini mulai dari mana ini nanya? Absen, absennya mana? Absen dia. Ya udah aku depan aja. Ke belakang. Oh ya, itu ya. Ya absen. Alfian Nur Rizky Pangestu. Panggilannya siapa? Alfian. Alfian. Tak kira Rizky sama. Rumahnya mana Alfian? Kaliabu. Kaliabu. Orang tuanya pengusaha brem. Tapi kebanyakan Kaliabu brem ya. Kemudian Angela Selekwin Putri. Panggilannya siapa, Dok? Hah? Angela. Oh, maaf ya, orang Jawa. Rumahnya mana Angela? Lecorjo. Boleh kan? Kita masuk sebentar biar tahu. Oke, siap. Terima kasih. Arjuna Putra Samudra. Panggilannya siapa? Arjuna. Rumahnya mana, Arjun? Sumberjo. Gak eroh. Soalnya orang Banyuwangi jadi masih belum paham daerah sini. Kemudian Ar-Rahma Aulia Zahra. Mana? Panggilannya siapa? Zahra. Rumahnya mana Zahra? Purwosari. Kemudian Atoilah Akbar. Panggilannya Atailah atau Atoilah? Akbar. Akbar. Tapi bener ya Atoilah kan sebenarnya. Atta. Atta Halilintar. Panggilan siapa? Akbar. Akbar rumahnya? Ngepeh. Ngepek. Kemudian Aulia Azizah Anastasia.
Panggilannya Tasya. Namanya mana Tasya? Dewi. Kemudian Bian Christian Aji. Oke. Panggilannya siapa? Bian. Rumahnya mana Bian? Kerajaan Darban. Kemudian Cesia Amelia Putri. Panggilannya boleh Kak? Oke. Rumahnya mana Cesia? Jaya. Cielo Daval Alvarel. Panggilannya Selu. Rumahnya mana Selu? Karanglo. Sama kuburan mana ya? Kuburan angker itu. Mistis. Terus kemudian ada Devara Adri Jiandra. Panggilannya Devara. Rumahnya mana Devara? Kali Gunting. Terus kemudian ada Didia Danar Aulia Hadi Sasjono. Namanya anu ini. Keturunan kerajaan ini. Panggilannya siapa? Dana. Rumahnya mana Dana? Bonasri. Dwi Adi Wibowo. Panggilannya Adi. Terus kemudian Falah Novan Endra Tanaya. Gak masuk. Gak masuk kenapa sakit? Farhan Wida Kayana. Ya. Panggilannya Farhan. Rumahnya mana Farhan? Klite. Kemudian Farel Prayoga. Farel apa? Farel Nurindra. Gak masuk. Ini nganu kata, mohon maaf ya. Soalnya Farel itu kan tetangga saya, jadi sering nyebut kalau nama Farel Prayoga. Farel Nurindra ini rumahnya mana? Farel Wida Wirasana. Sakit. Kemudian Febrian Wahyu Panduwibowo. Panggilannya siapa? Febrian. Rumahnya mana? Bularjo. Fitri Dwi Astuti. Panggilannya Fitri. Rumahnya mana, Dok? Belum. Sama rumahnya Mas Rock. Bu Mas. Di mananya? Oke. Fredika Farid Widodo. Panggilannya? Dika. Rumahnya mana Dika? Belabaan. Risco Marcel Petra Francisco. Panggilannya? Marcel. Rumahnya mana Sel? Kayabu. Ilham Meza Sustiawan. Panggilannya? Oke, Jeremia Langit Christian. Rumahnya mana? Ngepel. Panggilannya siapa? Adikmu gak sih? Jeremy. Yandra Fatan Aldani Rozan. Panggilannya? Siapa? Andra. Rumahnya mana? Balerjo. Muhammad Irfan Hanifah. Rumahnya? Kaliabu. Panggilannya? Irfan. Muhammad Abad Zalifinas. Panggilannya? Abad. Aneh di bat ada. Rumahnya mana, Abad? Mutiara Cahyani. Panggilannya? Mutiara. Rumahnya mana? Tulang kecilnya mana? Munek. Reno Dike Nur Abiamsah. Panggilannya? Reno. Rumahnya mana? Kali Binte. Masih kan berjalan ya? Oke. Rensa Syakila. Panggilannya? Rensa. Rumahnya mana Rensa? Rifki Stefano. Panggilannya? Rifki. Rumahnya mana Rifki? Aliaku. Selvi Afrisila.
Panggilannya Selvi. Rumahnya mana Selvi? Sumbersari. Siap Yuka Gading Prakoso. Panggilannya Gading Martin. Rumahnya mana? Pinang Kenceng. Yevano Fitra terakhir ya. Yevano Fitra Sumatera Gadang. Panggilannya Yevano. Rumahnya mana Yevano? Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Jadi Pak Sam sudah tahu untuk alamat-alamat rumahnya dan mungkin ada yang jauh, ada yang dekat dari sini ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini, Pak Sam ingin menyapa kalian semua. Kemarin kan sudah libur 1 minggu ya, karena kakak kelas kalian kelas 9 ujian. Nah itu selama 1 minggu kalian ngapain aja bu? Tidur. Tidur. Main apa? Ada yang main FF? Ada yang masih main FF? Ada. Kalau Mobile Legend? Ada yang main DRS apa enggak? Iya, DRS. Oke, jadi aktivitas kalian selama 1 minggu kan beragam ya. Ada yang mungkin liburan, ada yang cuma di rumah saja, atau berlibur di rumah kakek nenek. Oke, kalau boleh tahu untuk ujian kalian, ujian akhir ya, ujian akhir semester itu dilaksanakan kapan? Belum tahu. Bulan ini atau masih bulan depan? Ya intinya dekat-dekat ini ya. Kalian mau naik ke kelas 2. Oke, jadi materi pada siang hari ini kita akan mengulas mengenai kiat-kiat sukses untuk menghadapi ujian. Nah, baik. Karena kita tidak bisa pakai slide, jadi mungkin bisa anak-anak simak ya. Oke. Jadi materi pada siang hari ini itu judulnya adalah Aku Sukses Dalam Ujian. Banyak sekali dalam ujian kita selalu merasa sah atau merasa kurang berani ya. Karena kita belum ada persiapan yang matang. Kalau boleh tahu, kebiasaan kalian menghadapi ujian itu bagaimana? Belajar yang sungguh-sungguh atau belajar sekedarnya? Belajar sungguh-sungguh. Apa yang kalian capai dalam ujian? Nilai ya? Bagus. Nah, itu. Nah, oke. Ini hal-hal yang mempengaruhi kesuksesan dalam ujian. Nah, yang dimaksud hal-hal itu adalah hal-hal yang efektif yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam ujian. Terkadang kita banyak yang belum mengetahuinya. Adapun kunci kesuksesan dalam ujian diantara yang pertama adalah motivasi belajar yang tinggi. Ya, jadi kalian memiliki motivasi dalam diri kalian untuk semangat belajar, bahwasanya saya ingin meraih nilai yang bagus dalam ujian ini, sehingga kalian bisa membuat kalian memiliki sebuah tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus, sehingga membuat jadwal untuk belajar kalian. Ada yang sudah persiapan sejak sekarang belajarnya? Nah, belum, masih santai ya. Yang kedua adalah metode pembelajaran yang tepat. Yang dimaksud metode pembelajaran yang tepat adalah metode pembelajaran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan ujian. Nah, yang dimaksud metode itu seperti gaya belajar kalian. Kalau boleh tahu di sini ada nggak yang belajarnya itu sambil mendengarkan musik? Ada. Ada nggak yang belajarnya itu sambil berkelompok?
Ya, ada nggak yang belajarnya itu sambil menyendiri? Ya, itu merupakan salah satu gaya-gaya belajar. Misalnya gaya-gaya teknik, gaya viral dan lain sebagainya. Sama seperti Pak Sam. Pak Sam itu selalu melakukan hal apapun kalau nggak ada musiknya itu biasanya krik-krik kayak gitu ya. Jadi kurang ada semangat. Ada pula yang males kalau belajar sendiri, pengennya belajar bareng sama temennya. Biar apa? Biar paham. Kelihatan nggak? Enggak ya? Bukan aja ya. Daftar upaya menyusun motivasi positif. Nah, jadi yang dimaksud motivasi itu, ini yang pertama adalah ada pun dalam menyusun motivasi yang positif diantaranya yaitu satu, tetapkan dan tulis tujuan. Ya, biasanya kita gini, kita buat agenda kecil-kecilan pada kertas kecil, atau bisa dikatakan target kalian. Contoh, saya ketika kelas 2 harus ikut ekstra ini. Saya kelas 2 harus daftar. Ada yang sudah ikut OSIS dari sini? Ya, ada. Saya harus ikut OSIS, misalnya seperti itu. Saya harus rajin lagi. Nah, itu kalian tulis dalam kertas kecil, kemudian bisa kalian tempel di tempat yang sering kalian lihat atau sering kalian lewati, sehingga kalian akan, oh ini tugas saya, oh ini impian saya, seperti itu. Kemudian fokus pada proses. Nah, sederhananya fokus pada proses itu seperti ini. Kalian ketika mau ujian fokusnya hanya satu, ujian, tidak fokus yang lain. Ya. Mungkin kalian, aku ujian sambil main game, nah salah. Jadi fokusnya akan terpecah. Mohon maaf, ada yang sudah berpacaran di sini? Nah, intinya seperti ini. Ya. Tetap fokus, ya, tetap fokus pada belajar kalian. Anggap saja pacaran itu untuk hiburan atau untuk semangat saja. Yes. Jangan berlebihan, oke? Jangan berlebihan. Nah, kalian masih umur berapa sekarang? 16. Nah, ingat ya, jangan terlalu. Oke. Kemudian yang nomor 3 adalah jangan terlalu bergantung pada orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Aku enggak bareng karo siapa nama Jeremy, aku enggak bakal bisa. Sedangkan ujian kan pasti kan dipecah-pecah kan. Nah, intinya kalian harus menerapkan dalam diri kalian itu jangan terlalu bergantung pada orang lain. Intinya harus belajar mandiri seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat ujian. Ini yang pertama adalah jangan lupa berdoa. Jadi berdoa menurut keyakinan dan firman masing-masing. Kemudian menyusun motivasi. Jadi kalian motivasinya itu apa? Contoh, ketika aku mendapatkan nilai bagus, aku akan meminta hadiah kepada orang tuaku. Contohnya seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah memohon restu kepada kedua orang tua. Nah, mohon restu pada kedua orang tua ini banyak berbagai macam. Contohnya Pak Sam, ketika mau menjalankan ujian mengikuti program profesi guru. Nah, jadi program profesi guru ini dalam se-Indonesia ini hanya 4.000 yang bisa diterima dari banyaknya provinsi. Nah, otomatis kan pesaingnya kan banyak. Nah, Pak Sam meminta restu pada orang tua itu dengan caranya Pak Sam sendiri. Contoh, sebelum berangkat ujian, Pak Sam biasanya membasuh kaki ibu atau siluman seperti itu. Kemudian airnya bisa diminum. Selanjutnya itu melakukan, sampai tahu nggak, dilangkai sama ibu. Ya, dilangkai. Jadi dilangkai 3 kali biar apa? Biar semuanya lancar.
Tergantung kalian mau pakai cara yang mana, atau cukup dengan salaman atau cuma mohon restu saja, itu sudah cukup. Tapi kalau Pak Sam biasanya mau ujian atau mau melakukan sesuatu seperti tes-tes dan lain sebagainya, itu seperti itu. Biar apa? Biar selamat. Nah, ini tips-tips saat mengikuti ujian. Yang pertama adalah duduklah di tempat kamu bisa dengan mudah mendengar dan melihat apa saja yang penting. Jika kamu tidak mengerti sesuatu, mintalah pertolongan gurumu dengan segera dan jangan ditunda. Nah, kalau tempat duduk kan ini tidak bisa memilih kan ya. Tempat duduk ini kan ditentukan oleh panitia ujian. Cuma tips selanjutnya, kalau ada yang nggak bisa atau masih membingungkan, langsung saja, Pak, saya mau tanya, atau bertanya ke Pak Pengawas atau Bu Pengawas. Sehingga apa? Kalian akan bisa mengerjakan ujian tersebut. Kemudian yang nomor 2, untuk kebanyakan ujian pilihan ganda hanya ada satu jawaban yang terbaik. Jika kamu tidak mengetahui jawaban yang benar, tetapi mempunyai suatu gambaran, maka pilih atau tulislah jawaban yang kamu anggap paling baik. Nah, pilihan ganda itu A, B, C, D. Ya. Jadi kalau semisal kalian nggak bisa, sampai yakinnya yang mana seperti itu ya. Misal saya yakinnya yang C, ya wis pilih saja yang C. Loh Pak, cara kalau Pak Patung gimana? Ada yang seperti itu, Pak Patung. Jadi nggak bisa, terus kemudian kayak diundi kayak gitu loh, Pak Patung namanya. Nah itu hindari ya. Itu sifatnya rezeki-rezekian. Kadang ada yang benar, kadang ada yang salah. Tapi kalau sampai yakinnya yang mana, ya itu sampai Allah akan bisa. Itu benar. Kemudian dahulukan mengerjakan soal-soal yang kamu yakin mengerti. Jika kamu tidak bisa menjawab suatu pertanyaan, pindahkanlah soal berikutnya. Terkadang seperti ini, kalian mengerjakan soal itu biasanya maunya urut semua dari 1, 2, 3. Nah, seharusnya kalian itu kerjakan yang bisa dulu, ya, jangan mengurutkan dulu. Kalau kalian mengerjakan yang sulit, itu satu resikonya, ulangannya habis, waktu ulangannya itu habis, sehingga kalian tidak sempat untuk mengerjakan. Kemudian ini, jangan terburu-buru, ya ingat, jangan terburu-buru mengerjakan soal ujian. Meskipun kalian sudah selesai setengah jam, tetap sampai cek dan koreksi. Karena apa? Itu yang menentukan hasil nilai ujian ya. Kemudian yang kelima adalah dalam ujian isai atau ujian tulisan, sebelum kamu mulai menulis, pikirkan tiap kalimat akan menjawabnya. Aturlah pemikiranmu dan dapatkan contoh-contoh yang jelas itu gagasan-gagasan. Untuk soal isai ya, soal itu yang isian itu pikirkan yang matang-matang. Jadi jangan asal menjawab. Karena apa? Karena soal isai itu berbeda dengan soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan bisa diterawang, oh ini yang benar. Tapi kalau yang pilihan isai itu jawaban darimu yang benar. Kemudian ini bonus sikap-sikap sang juara. Jadi harapannya kelas 7A bisa menjadi atau bisa seperti sikap para sang juara. Entah itu sikap juara kelas, juara lomba ataupun juara-juara yang lainnya. 1. Memiliki sasaran yang jelas, bisa jadi fokus ya. Di sini rata-rata ikut ekstra apa saja? Pramuka. Saya ingin bisa menjadi contoh yang baik pada adik-adik saya kelak dalam pramuka. Nah itu adalah sikap sang juara juga. Kemudian penuh keyakinan. Nah, penuh keyakinan ini sampean bisa diwujudkan dengan rasa semangat. Kemudian yang nomor 3, memiliki cara pandang yang berbeda. Seorang juara selalu melihat dengan cara pandang yang positif, sedangkan orang yang tidak mau juara itu pikirannya
Contoh, kalau kalian kalah ya sudah lagi bukan rezeki saya. Kalau semisal kalah lagi jangan sampai mengeluh atau putus asa. Oke, matur sembah nuwun. Untuk selanjutnya bagi yang ingin melihat video tentang tema pada hari ini bisa silakan maju mendekat untuk menyaksikan ini. Pindah murah tasmu. Ayo ngono. Pindah murah. Dekat nggak apa-apa, dekat. Jangan dijalankan. Dekat ya. Karena ditinggal tidur akhirnya ujiannya kayak Ini loh, kita
delok kamera. Oke, baik, mohon perhatiannya. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Oke, masih fokus. Jadi untuk masuk ke tahap berikutnya, ini Pak Sam punya sedikit permainan ya. Jadi kalau ini permainan ini untuk melatih kefokusan kalian ya, untuk melatih kefokusan kalian. Jadi kalau nanti nggak fokus, silakan maju ke depan untuk permainan lagi. Oke? Oke? Pak Sam sapa dulu ya. Apabila Pak Sam bilang semangat pagi, 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 sepensa jaya luar biasa. Ya, seperti itu ya. Di Jackson dulu ya. Semangat pagi, 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 sepensa jaya luar biasa. Ayo sekali lagi, masih gagok. Semangat pagi, 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 sepensa jaya luar biasa. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik, permainannya adalah tentang tepuk tangan, ya tepuk tangan. Jadi clue-nya seperti ini. Apabila Pak Sam bilang pagi, berarti tepuk tangan 1 kali. Ini. Kalau Pak Sam bilang siang, berarti tepuk tangan 2 kali. Kalau Pak Sam bilang atau clue-nya sore, berarti tepuk tangannya 3 kali. Kalau malam, berarti tepuk tangannya tidak ada karena malam waktunya orang tidur. Oke, bisa dicek sound ya, dicek dulu. Oke, yang semangat. Pagi. Nah, kurang tumbang. Pagi. Pagi. Malam. Masih cek sound ya, masih cek sound ya. Ini adalah tepuk. Oke, sudah siap semua? Sudah siap semua? Oke, sudah siap semua? Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. 7A? Yes. 7A? Yes. Okay. Are you ready? Ready. 7A? Yes. Okay. Pagi. Pagi. Siang. Maju. 2 kali, Pak. Berapa kan tadi? 2. Oh, 2. Yang kompak, yang bareng. Yang kan roto. Ya. Siang. Siang. Pagi. Malam. Yes. Siang. Belum berkecoh. Sore. Malam. Oke. Selanjutnya ini cerita ya, maksudnya cerita, tapi nanti kalau ada pagi, siang, sore, nanti ditepuk. Ya, kalau nggak tepuk silakan maju ke depan. Ada permainan. Ya, fokus. Are you ready? Ready. 7A? Yes. Pada suatu hari, hiduplah seorang petani. Setiap pagi, yang ketemu, ayo 1, 2, maju. Maju.
Ayo maju nggak apa-apa, cuma maju aja. Turunan kerajaan udah. Antara mainnya kok. Turunan kerajaan. Kerajaan. Majapahit. Baik. Iki lho, Pak. Oke. Lanjut ya. Iya. Setiap pagi Pak Tani itu selalu pergi ke sawah untuk merawat tanaman berupa tanaman padi dan tanaman kacang-kacangan. Ketika siang hari, berapa ini kan? Berapa? Ini, coba ini, maju. Berapa? Tepuk kita pasang. Tepuk itu nomor. Oke, 5 orang ini aja. Oke. Oke. Tidak ada hukuman karena sebenarnya BK itu sangat mengasihkan, ya, sangat mengasihkan. Cuma Pak Sam ingin menanyakan materi pada hari ini. Dimulai dari Angela. Dia. Pak Sam tadi mulai awal enggak menjelaskan apa saja. Tani, ya, Tani. Itu aja. Oke, silakan duduk. Siapa namanya? Keisha. Tadi Pak Sam mulai awal enggak ada yang menjelaskan apa? Oke, tip-tip lama. Silakan duduk. Dia. Mulai dari sini ya. Ada kelas ya. Ya, sana. Daya baterai. Daya baterai. Sip, ya. Oke. Karena sudah ada informasi sana ya, jangan ditutup. Oke, Pak Sam mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk kelas 7A. Oke, jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun ini untuk kelas 7A. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kelas 7A semakin asik dan menarik.